Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Retno Kurniasih, SPD CGP Angkatan 11. Saya akan merefleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas eksplorasi konsep modul 1.1. Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki nama lahir Raden Maswardi Surjaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April tahun 1959 pada usia 69 tahun. Beliau pernah menempuh pendidikan di ELS dan di Stovia. Berkat jasa beliau dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia, pendiri Taman Siswa, pelopor pendidikan Indonesia, dan pahlawan revolusi kemerdekaan. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu 1. Sistem Among. Pendidikan berperan sebagai pamong bertugas menuntun anak agar anak tidak kehilangan arah saat diberikan kebebasan dalam belajar. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Sehingga mereka akan menjadi manusia dan anggota masyarakat yang baik. Ki Hajar Dewantara mengembangkan sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat alam, maka masing-masing murid memiliki karakter yang berbeda sesuai dengan karakteristik daerah tempat tinggal mereka. Sebagai contoh, konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Sedangkan berdasarkan kodrat zaman, pendidikan akan terus bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Ketiga, budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan seimbang antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Cipta berhubungan dengan pikiran dan pengetahuan atau kognitif. Rasa berhubungan dengan hati dan perasaan. Karsa berhubungan dengan tekad dan kemauan afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Hal ini tidak terlepas dari peran tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai 3 pusat pendidikan yang saling berhubungan. Selain itu, pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara bisa kita kemukakan sebagai berikut. Pendidikan untuk semua. Bahwa Ki Hajar Dewantara memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Ia percaya bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus diakses oleh semua individu. Pendidikan berdasarkan karakter. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan karakter, bukan hanya pendidikan akademis. Ia mengajarkan nilai-nilai normal, etika, dan kepribadian yang kuat kepada para siswa. Selain itu, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan
sebagai pembebasan. Yang dimaksud yaitu bahwa Ki Hajar Dewantara melibatkan pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari keterbelakangan dan ketidakadilan. Ia ingin pendidikan mengubah kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini contoh konkret bagaimana kita dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pembelajar atau guru maupun sebagai pembelajar atau murid. Sebagai guru, maka apa saja yang bisa kita lakukan? Yaitu diantaranya sebagai seorang guru, saya melihat diri saya sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kedua, saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggali pengetahuan sesuai dengan bakat dan kreativitas mereka. Yang ketiga, sebagai seorang guru, tugas saya adalah membantu siswa untuk memahami materi, mengembangkan keterampilan, dan membentuk karakter yang baik. Yang keempat, saya sebagai seorang guru akan menanamkan budi pekerti dan karakter melalui pembiasaan yang baik di kelas. Jika sebagai seorang murid, maka yang bisa saya lakukan, yang pertama, mengembangkan kreativitas. Dengan menggali kreativitas, siswa dapat memperkaya pemahaman. Contoh, mencoba berbagai cara belajar, membuat catatan visual atau menggambar konsep-konsep yang sulit dipahami. Yang kedua, sebagai seorang murid, saya selalu berusaha untuk terus belajar dan memperkaya pengetahuan saya. Yang ketiga, sebagai seorang murid, kita bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi, bertukar pendapat dengan teman sekelas, dapat membantu siswa memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman materi. Yang keempat, sebagai seorang murid, saya percaya bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi juga melalui pengalaman sehari-hari. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.